Dan dia pacaran gak cuma sama satu orang, tapi sama tukang pijit juga. Oh, kok lo tahu dari mana? Saya juga kerja mas di tempat pijit itu. Saya lihat dia masuk ke dalam bilik sama temennya. Saya pengen cerai mas sama dia. Saya udah kecewa banget sama dia. Ya saya juga nggak mau mas, anak saya nanti ngeliat bapaknya selingkuh. Aku nggak mau cerai mas. Mas, kalau saya cerai, saya mati di sini mas. Jangan. Aku nggak mau cerai mas. Ya maafin aku sayang. Ini kebodohan saya mas. Nggak mau kenal cewek lagi. Nih, yang waktu kemarin datang sama pacar lo kan, calon istri lo yang tatoan kan? Iya mas, kemarin saya datang sama pacar saya yang tatoan mas. Pacaran apa? Pacaran. Pacaran ya? Pacaran. Pacaran ya? Oke. Sebenarnya saya masih istri orang lain, Mas. Aku pengen nikah sama Hendra. Karena 12 tahun pernikahan saya nggak dianggap sebagai istri. Sama suami Oleh- kamu? Iya, Mas. Mungkin karena background saya yang urakan. Dan saya juga broken home. Apa yang bikin kamu lebih nyaman sama Hendra dibanding suami kamu nih? Karena ada perhatiannya, Mas. Hah? Perhatiannya lebih Hah? beda sama cowok-cowok lain. Sebenarnya suami dia itu teman saya mas. Saya itu disuruh sama suaminya buat deketin dia mas. Karena suaminya ingin cerai sama dia. Suaminya Anggi itu ngejual istrinya ke saya mas. Sejujurnya mas, saya udah punya istri mas. Hah? Mas, ini cewek? Saya istrinya mas. Oh iya, kemarin yang dibilang dia punya istri ya? Saya bilang punya istri kemarin mas. Apaan orang kemarin kamu nggak bilang kok? Bilang kemarin aku udah punya istri ya. Enggak, kamu nggak bilang. Kamu sih nontonnya nggak sampai habis. Ya ngapain aku nonton sampai habis? Orang dari awal aja aku udah sakit hati. Oh, ini istri lo yang oh. Iya mas, saya istrinya. Iya, kalau nggak salah sih dia bilang akhirnya dia punya istri ya? Dia dihipnotis nggak ada cerita tentang istrinya. Kalau nggak salah sih belakangnya dia ngomong ya pas udah mau habis ya? Ada. Lalu nonton sampai habis kali. Ya ngapain mas, saya nonton sampai habis. Jijik ngeliatnya juga. Malah selingkuhannya tatoan gitu lagi. Gimana saya nggak muak. Dan dia pacaran gak cuma sama satu orang, tapi sama tukang pijit juga. Enggak mas itu. Bohong mas. Saya nggak pacaran sama tukang pijet. Udah, kamu ngaku aja. Saya- Mumpung lagi di sini. Saya cuman sama Anggi itu mas, sama tukang pijit enggak mas. Ya udah, pokoknya nanti aku mau kamu dihipnotis juga. Ya udah kamu duluan, kan aku kemarin udah. Ya kenapa aku dulu? Ya aku Ya lo unak-unak. Aku nggak mau ah. Kamu aja duluan. berarti kamu takut kan? Enggak, aku nggak takut. Ya coba kalau nggak takut. Ya udah, aku dihipnotis sekarang. Ini istri lo yang lo ceritain kemarin? Iya mas, istri saya mas, yang saya bilang saya udah punya istri mas. Oke, lihat nih pernikahan mereka nih. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan tidur. Oke, untuk orang yang sesuatu dengan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jadi katakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa unek-unek lo apa? Lo tuh, gue tahu sih lo kesel pasti ngeliat suami lo tiba-tiba ada di YouTube, terus dia sama pacarnya gitu. Apa ya lo? Apa yang pengen lo omongin nih sekarang? Ya, saya pengen cerai mas sama dia. Karena saya udah capek ngeliat tingkahnya juga selama ini. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Mas, coba tanyain mas, kok dia mau minta cerai mas? Kenapa? Ya karena kemarin saya ngeliat tayangan di YouTube mas, yang dia sama selingkuhannya. Ya aneh aja sih mas, masa dia selingkuh sama cewek yang tatoan kayak gitu. Udah gitu ditindik pula. Sedangkan suaminya aja mau ngebuang istrinya. Masa suami saya datang-datang mau mungut sampah yang udah dibuang? Astagfirullahaladzim. Mas, maaf mas, saya Ya. boleh ngomong ke kamera mas? Ngomong apa? Saya mau minta maaf sama Anggi atas
omongan yang nggak enak dari istri saya mas, takut Oh, dia masih nonton. bela-belain selingkuhan kamu? Saya nggak enak aja mas. Ya udah silakan. Sebelumnya maaf buat Anggi kalau nonton tayangan ini, maafin istri saya telah berbicara yang enggak tentang Anggi. Udah mas, itu aja mas. Oke. Nah, kamu sendiri sebetulnya baru tahu pas nonton YouTube kemarin apa udah ada gerak-gerik sebelumnya, udah curiga dia selingkuh? Sebelumnya nggak curiga sama sekali, Mas. Soalnya dia tuh selama ini romantis banget sama saya. Kayak gitu. Makanya saya nggak ada curiga sama dia. Romantisnya gimana? Iya, biasanya kan dia nggak pernah beres-beres rumah tuh, Mas. Terus akhir-akhir ini sering bantuin saya bebenah. Abis itu dia suka beli makanan tuh pas pulang kerja buat kita makan berdua. Sama suka gombalin saya pakai kata-kata romantis. Gimana? Ya, dia gombalin pernah tuh yang saya inget, kata dia gini, kita nggak usah buka bersama ya yang, katanya. Terus aku tanya tuh mas, kenapa? Terus kata dia, ya soalnya aku pengen hidup berdua bersamamu selamanya. Ya saya kan jadinya biasa aja gitu mas, nggak ada rasa-rasa curiga kalau dia tuh selingkuh. Udah mas, saya jadi malu, nggak usah bahas-bahas itu mas. Nah, dia kan cerita. Emang pinter ya, orang lagi selingkuh biasanya jadi manis ya. Jadi romantis ya kan. Kita bikin romantis. Ya kan, orang bisa kalau selingkuh itu biasanya orang jadi berbuat baik, jadi lebih perhatian tuh, jadi para istri harus curiga tuh yang tadinya nggak baik, tiba-tiba jadi manis. Nah itu tuh biasanya tuh perlu curigain tuh. Enggak gitu juga Oh, nggak mas. gitu juga? Iya. Kalau saya mah tiap hari manis sama istri saya. Oh, nggak selingkuh terus. Jadi saya sebelum itu udah manis duluan gitu. Jangan gitu mas, banyak kok yang selingkuh. Bukan saya aja mas, saya kan kayak gini karena niru teman saya mas. Oh, niru teman lo. Nah, waktu tahu suami kau tiba-tiba berubah jadi romantis itu kamu nggak sadar apa-apa tuh? Ya nggak sadar mas, soalnya kan dia romantis mas sama saya. Yang saya pikirin itu kan dia mau ngubah rumah tangga kita jadi lebih hangat kayak gitu mas. Yang apa biar nggak bosen kayak gitu. Jadi saya percaya aja sama dia. Kalian tuh gimana sih, nikah udah berapa lama? Udah 1 tahun mas, tapi 1 tahun laginya itu dia ngilang. Nah, maksudnya? Soalnya dia kelilit hutang gitu mas, sama ada masalah keuangan. Ngilang? Iya. Terus lu hilang tuh pergi gitu dari kamu gitu? Iya, dia pulang kampung mas waktu itu. Jadi kayak lari aja dari masalah. Masalah keuangan gimana? Kelilit utang gimana? Itu loh mas, waktu itu dia pernah jadi korban temennya yang masalah trading itu. Terus jadi tabungan dia itu hilang mas, sampai 50 juta. Udah gitu utang di sana sini sama teman-temannya. Dan abis itu dia juga kena pinjol. Dari masa pacaran itu saya udah banyak berkorban mas buat dia. Sebenarnya saya juga udah capek. Tapi saya yakin kalau dia tuh bakalan nikahin saya. Oh, tunggu, ini sebelum nikah nih? Iya. Oh, sebelum nikah sempat hilang maksudnya? Iya mas. Nah justru di saat masa terpuruknya itu kan saya lagi bantuin masalah dia tuh mas, keuangannya. Tapi dia malah selingkuh sama tukang pijet. Mas, saya nggak selingkuh mas. Itu saya cuman nganterin teman saya ke tempat pijet itu. Ya udah, habis itu saya pulang. Dia tahu dari mana mas ya? Saya ke tempat pijet. Lo pacaran sama tukang pijet gitu berarti? Tukang pijet lo pacarin gitu? Enggak mas, saya cuman nganterin. Pernah nganterin 2 kali temen. Ya udah, sebatas nganterin temen aja gitu. Dia bilang cuman mau pijet, tolong nganterin saya. Dia tuh pacaran mas sama yang namanya Jessica. Tapi aslinya bukan Jessica, nama aslinya Lilis. Kok dia tahu? Hah? Oh, kok lo tahu dari mana? Waktu saya bantuin keuangan dia, saya juga kerja mas di tempat pijet itu. Makanya saya tahu. Mas coba tanya mas, nama dia siapa mas di tempat pijet? Lo mau datang ke tempat pijetnya kalau tahu namanya gitu? Enggak, saya takut aja mas. Nama kamu di tempat pijet itu siapa? Pakai nama Lucy mas, nama saya. Kok di tempat pijet pakai nama asli ya mas? Emang di tempat pijet suka pakai nama nggak asli? Wah, pengalaman nih, profesional nih.
Enggak mas, saya nggak tahu mas. Setahu saya kalau nggak pakai nama samaran, pakai nomor, kalau nggak pakai foto. Lah lu tahu tuh. Aduh, ceplosan. Gua aja baru tahu gitu kan. Setahu gua pakai ini, pakai CV kurikulum vitae. Nama misalnya Jessica, pekerjaan, hobi, bintangnya apa gitu kan gitu ya. Kamu kenapa pijit? Kalau pijit nggak apa-apa ya, namanya mijet ya kan? Iya. Mijet apa dulu gitu kan? Lu tetap pakai nama lu sih di tempat pijat itu? Iya mas, karena kan saya di situ jadi admin. Alhamdulillah admin. Jadi admin. Kirain Iya, Mas. macem-macem. Tapi dia cuma nganterin doang kan, nganterin temennya. Enggak mas, waktu itu saya lihat pas lagi saya kerja di office, dia masuk ke dalam bilik sama temennya, jadi bukan cuma nganterin doang. Dan orang-orang di situ semua tahu mas kalau dia macarin Jessica, dan dia di situ bukan pakai nama aslinya mas, nama dia di situ Meiki. Mas, yang pakai nama Meki itu teman saya mas, bukan saya. Temen lu siapa aslinya? Teman saya Randy. Pakai nama Meki di situ. Iya, saya Oh, nggak ada yang lain nama Meki gimana sih? Jadi pusing. Namanya Meki gitu. Meki. Itu boneka. Tulisannya gimana Meki? Mickey. Miki dong. Teman saya bilang Meki, nama samarannya mas. Lu kali pakai nama Meki. Enggak mas, kalau saya Stephen. Iya, buat apa pakai nama samaran ya kan? Kalau emang nggak ada macam-macam ya kan? Nah, lu nggak nanya ke dia, nggak marah dia datang ke tempat pacarin tukang pijat itu? Enggak mas, saya nggak mempermasalahkan itu, soalnya saya tahu dia lagi ada masalah keuangan. Nah, kenapa akhirnya lu tetap mau nikah sama dia? Ya karena saya yakin mas kalau dia tuh bakalan berubah jadi lebih baik. Selama ini kan saya udah kasih hal yang positif mas buat dia. Jadi saya yakin untuk nikah sama dia, dan dia juga kelihatannya udah mulai berubah mas. Tapi dia setelah nikah udah nggak ini lagi, kelilit utang lagi, udah beres. Nah itu dia mas, setelah nikah dia malah terjerumus lagi mas, karena dia bergaul sama teman-temannya lagi, judi slot mas. Pemain judi slot. Abis itu semua barang-barang di rumah jadinya hilang mas, diambil sama rentenir sama utang-utang yang dia punya. Makanya mas, saya tuh pengen banget cerai sama dia mas. Tanah orang tua saya juga udah dijual mas buat utangnya dia. Saya malu mas sama keluarga saya. Apalagi saya nggak tahu mas keluarga saya nonton apa enggak tayangan dia sama selingkuhannya itu. Dan sekarang dia juga pakai tato mas di pantatnya. Katanya sih tato-tatoan Ciki. Tato-tatoan Ciki? Iya mas. Saya juga nggak tahu itu gambar apa. Soalnya waktu itu kan dia selesai mandi tuh mas, terus lagi handukan. Nah saya lihat tuh di pantatnya kok kayak ada taring gitu mas. Saya pikir Kayak ada taring? Iya, saya pikir taring. Taring itu apa? Tai kering. Tai kering? Iya. Oh, di pantatnya? Iya mas. Tato di pantatnya? Iya. Ya terus kan saya tanya tuh mas. Nah dia bilang tato-tatoan yang dari Ciki itu. Ya terus saya lihat-lihat tatonya tuh kayak nggak jelas gitu mas, ada gelembung-gelembungnya. Dan ternyata tuh saya baru ngeh mas, itu tato gambar awan. Tato gambar awan? Bukan mas, itu gambar badak. Tato gambar badak tapi mirip tai kering, kadang-kadang mirip awan. Tapi dia bilang ada gambar badak katanya. Enggak mas, itu bukan gambar badak. Orang ada gelembung-gelembungnya mas, bukan binatang. Coba lihat. Coba lihat. Enggak, gue penasaran gitu. Tato antara gambar tai kering, gambar badak, tapi agak kayak awan. Badak gitu. Bukan badak, sebenarnya itu panu mas. Ah bohong tuh tato loh. Panu, ini di pantat. Masa dia baru ngeh? Gatal-gatal saya seminggu, ternyata ada panu. Jadi gara-gara saya garuk, saya garuk gitu. Jadi kebentuk kayak awan. Dibilang katanya panu katanya. Masa panu mas, nggak hilang-hilang? Tapi dibilang tato-tatoan Ciki gitu. Iya, Tapi nggak hilang-hilang. iya mas. Mana ada tato-tatoan Ciki gambar badak? Terus terang mas, saya emang pasang tato mas di pantat, tapi saya nggak tahu itu gambar apa mas. Soalnya di belakang, jadi saya nggak bisa lihat mas. Terus kenapa tato di pantat? Ya ngikutin teman-teman aja. Ada tato kupu-kupu, ada tato naga. Saya ngikutin juga tato hewan di belakang gitu, biar sama-sama kayak temen.
satu gengan gitu. Tapi nggak tahu gambarnya gambar apa. Sekarang belum lihat. Belum lihat mas. Belum bisa tolong foto istri lo nanti. Biar lo tahu, lo komplain ke tukang tatonya, mau gambar badak tapi jadi lebih mirip gambar awal gitu loh. Ya bagus tuh mas. Nanti saya minta tolong sama istri saya mas. Tapi sekarang lu udah gak ada, udah gimana? Rasanya masih ada nggak perasaan sama suami lo? Udah nggak ada mas, saya udah kecewa banget sama dia. Pokoknya saya pengen cerai mas sama dia mas, tolong bilangin. Jangan mempersulit nantinya di pengadilan. Ya terserah dia mas, mau sama si Lilis itu kek, mau sama si Jessica, tukang pecel, terserah mas, sama cewek tato juga nggak apa-apa. Kalian udah punya anak belum? Udah mas. Janganlah, kan kalian punya anak. Ya saya juga nggak mau mas, anak saya nanti ngeliat bapaknya selingkuh. Sama Jessica, saya nggak pernah mas, sama yang tato juga. Enggak mas, saya Lo tato lo kok pacaran di sini, waktu itu lo ngaku. itu kan saya kerja, saya butuh duit mas. Ya udah, sekarang gini aja. Jangan emosi. Suami lo kan emang udah ngaku kalau dia tuh emang waktu itu kalau nggak salah di mana sih disuruh suaminya kalau nggak salah ya? Suami cewek itu buat macarin istrinya, yang tatoan kalau nggak salah itu kan? Iya benar mas. Karena lo butuh duit kalau nggak salah waktu itu ya. Bener. Tapi kan dia bilang waktu itu kalau nggak salah ya, seingat gue di notis itu dia tuh melakukan itu karena disuruh sama suaminya itu cewek. Karena dia perlu duit gitu, dibayar untuk macarin cewek itu. Karena dia belum untuk biaya berobat saudaranya apa siapa tuh kalau salah. Paling buat judinya lagi mas. Astagfirullah mas, saya nggak main judi lagi mas. Saya judi itu haram mas, makanya saya kalah terus mas. Gak pernah menang. Nggak pernah mas. Nih sekarang sampai kere gini mas. Habis semuanya mas gara-gara judi mas. Kalau menang? Menang nggak pernah mas. Lanjut sih kalau menang. Ya tuh, judi tuh gak pernah menang. Ya. Ya udah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Yang maafin aku. Aku nggak mau cerai kamu ya. Nggak mau, aku pokoknya mau cerai. Sini. Dengerin dulu. Coba. Yang maafin aku yang. Maafin aku Nggak usah nggak pegang-pegang bakalan aku. ngulang-ngulangin itu lagi. Aku nggak selingkuh yang. Kamu cuma acting doang kan? Lihat aja tuh mas, nggak ada air matanya. Ada nih mas, air mata saya mas, ada. Mana nggak ada? Ini karena saya udah keseringan nangis mas, jadi air mata saya kering mas. Kok nggak keluar ya? Ya maafin aku yang. Nggak usah pegang-pegang aku, dibilang. Mas tolongin saya mas. Udah mas, gantian mas, dia aja mas yang dihipnotis sekarang. Saya janji bakal ngapus tato badak saya di pantat mas. Aku nggak mau cerai mas. Mas kalau saya cerai, saya mati di sini mas. Jangan. Mas jadi saksinya mas. Jangan di sini. Apa aja lu? Mas tolongin saya lah mas. Mas tolong mas. Anggota dewan yang terhormat. Tolongin saya mas. Saya teraniaya. Gue belum jadi anggota dewan, dilantik aja suruh nolongin orang begini. Gue belum dilantik. Oh belum mas. Pasti dilantik kan mas. Tolongin Insya saya Allah. mas ya. Di komisi berapa sih ngurusin orang cerai? Maafin ah. Maafin yang ya. Aku nggak mau cerai. Duduk sini dulu, ngaku semua mendingan depan sini lo. Iya, Lo Mas. acting juga lo, nangis sih lo, nggak ada air matanya. Kering air matanya mas. Udah habis mas. Nangis terus saya mas. Habis kalah judi. Tuh kan lu judi lagi. Apa gue bilang? Itu yang dulu yang. Yuk sini pindah, yuk. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Nah, yakin nih? Ya yakin mas biar beres masalah saya ini mas. Yuk, maju, yuk. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Gimana tadi dengar perasaan istri lo, dia mau cerai dari lo karena lo selingkuh sama Anggi. Tadi ada lagi Jessica. Ya sedih banget mas. Saya nggak mau cerai sama istri saya mas. Saya sayang banget sama istri saya mas. Kalau masalah Anggi,
Saya udah diblok nomor saya, Mas. Saya nggak berhubungan lagi sama Anggi, Mas. Kalau Mbak Jessica itu enggak juga, Mas. Saya nggak kenal Jessica, Mas. Saya lupa itu namanya siapa, Mas. Tapi teman saya yang macarin tukang pijat itu, Mas. Bukan saya, Mas. Saya cuman pijit doang, Mas. Jadi teman lo itu? Iya, teman saya, Mas. Bukan lo yang pakai nama samaran Meki tadi? Bukan, Mas. Saya Stephen. Oh, nama samaran lo Steven? Iya, Mas. Tapi pacar sama Jessica itu? Si teman saya si Meki, Mas. Nama palsu juga? Nama palsu juga. Tapi apa yang lo bisa yakinin ke istri lo kalau lo berubah nih? Yang aku udah kerja lagi, yang aku bakalan berubah. Aku akan nggak ngelakuin hal-hal yang bodoh lagi. Yang intinya saya minta maaf sama istri saya, Mas, atas kebodohan saya ini, Mas. Kasihan istri saya, Mas. Lagian saya ngelakuin ini untuk berobat mertua saya, Mas. Mertua saya sakit, butuh biaya, Mas. Jadi saya ngelakuin ini, Mas. Makanya saya mau waktu itu disuruh buat macarin Anggi sama suaminya, Mas. Karena tergiur uang yang bakal dia kasih, Mas. Iya. Tapi lo kan lo bilang kemarin sempat baper juga sama Anggi. Ya kemarin sempet baper, Mas. Karena nomor saya udah diblok dan nggak ada kontekan lagi. Saya balik lagi ke istri saya, Mas. Mas, tolong tanyain dong sama dia, masih ada hubungan nggak sama si Mbak Tato itu? Jadi lo masih ada hubungan nggak sama si Mbak Tato? Semenjak nomor saya diblok, Mas, terus saya nggak bisa ngehubungin Anggi lagi. Udah loh, close kontak aja gitu, Mas. Tapi kalau emang masih bisa dihubungin sih, kali aja masih, Mas. Wah, lo masih sayang sama Anggi maksudnya? Susah, Mas, ngilangin perasaannya, Mas. Lagi pula, boleh, Mas, kita punya jatah 4. Enak aja lo mau punya jatah 4. Ogah, nggak sudi gue. Lo mau punya bini lagi gitu bagaimana? Saya nggak mau, Mas, tapi ya kita kan nggak tahu hidup kedepannya gimana, Mas. Sekarang denger istri lo minta cerai, gimana lo perasaannya? Sedih banget, Mas. Saya sayang banget sama istri saya, Mas. Saya nggak mau cerai dari dia, Mas. Dia udah baik banget sama saya, Mas. Sampai sekarang dia mau dampingin saya, Mas. Begitu banyak hal-hal yang udah kami lewatin, Mas. Tapi emang dasar kebodohan saya, Mas. Saya masih terjebak di dunia trading, di judi slot, Mas. Bikin istri saya menderita, Mas. Saya sebenarnya nggak mau, Mas, tapi karena kulit ekonomi, Mas, saya mau pengen cepet kaya. Mas, aku gak mau cerai, Mas. Saya maafin aku, sayang. Ini kebodohan saya, Mas. Saya janji gak bakal ngulangin hal-hal bodoh lagi, ya. Kita hidup lebih baik ke depannya, ya. Saya gak mau judi lagi, gak mau kenal cewek lagi. Pokoknya saya nggak mau cerai, Mas. Iya, ya, oke. Ya udah. Menurut gue sih sekarang lo harus berubah. Kadang-kadang orang baru merasa kehilangan saat dia udah benar-benar kehilangan. Kemarin lo masih seenaknya selingkuh, apa segala macam. Terlepas apapun alasannya, ya kan bini lo masih menerima lo begitu aja. Dan sekarang nih saat dia udah minta cerai, lo nyesel, ya. Tapi nggak ada kata terlambat buat menyesal atau berubah. Sekarang lo abis ini benar-benar minta maaf, biar yakinin istri lo dan tunjukin kalau lo benar-benar berubah, ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Sayang, maafin aku, ya. Aku nggak mau cerai. Lo tetap mau cerai sama aku. Lihat, turunin ego kamu, dengerin suami lo. Dia bakal berubah, ya.
Saya sayang banget sama Tapi kamu udah sering banget ngecewain aku. Kali ini udah cukup ya. Ini udah yang kesekian kali loh. Saya nggak bakal ngulangin lagi. Udah cukup. Enggak, aku udah capek sama kamu. Ayo, ingat lo punya anak lo. Yang punya anak yang kita bangun pelan-pelan lagi ya. Maafin aku ya. Makasih yang sayang banget sama kamu. Aku nangis beneran sama acting ya. Komen ya. Mudah-mudahan mereka hubungannya baik-baik rumah tangganya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah